Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini saya akan menjawab soal kedua dari UAS Metodologi Studi Islam, yaitu tentang kelompok moderat, puritan, dan liberal dalam memahami ajaran Islam, lengkap dengan contoh turunannya dan penyebab perbedaan pandangan mereka, meskipun semuanya merujuk pada Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kelompok moderat. Kelompok pertama ini atau kelompok moderat, kelompok ini bersikap tengah-tengah dalam memahami ajaran Islam, seperti namanya yaitu moderat, tidak terlalu tekstual tapi juga tidak terlalu bebas dalam menafsirkan. Mereka menggabungkan antara teks, konteks, dan akal serta memperhatikan realitas sosial. Ciri khasnya dari kelompok moderat ini adalah toleran terhadap perbedaan, berorientasi pada kedamaian dan kemaslahatan umat atau masyarakat. Contoh kelompok yang termasuk moderat di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama atau NU dan sebagian dari Muhammadiyah. Mereka tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis, tetapi dalam praktiknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Misalnya, Nahdlatul Ulama menerima tahlilan sebagai bentuk doa bersama karena dinilai membawa nilai sosial dan spiritual yang baik, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam hadis. Lalu yang kedua ada kelompok Puritan. Kelompok kedua ini atau kelompok Puritan yaitu kelompok yang memahami Islam secara tekstual dan literal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mereka ingin kembali kepada ajaran Islam yang murni seperti di zaman Nabi Muhammad SAW dan menolak tradisi atau budaya lokal yang dianggap tidak ada dalilnya. Ciri-ciri dari kelompok Puritan ini adalah berpegang ketat pada dalil, sering menganggap bid'ah pada praktik yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan cenderung eksklusif terhadap kelompok lain. Contoh turunannya adalah antara lain, adalah Salafi, Wahabi, dan beberapa kelompok Islam transnasional seperti Hizbut Tahrir atau HTI dan lain-lain. Misalnya kelompok ini menolak peringatan Maulid Nabi atau tahlilan karena dianggap tidak ada tuntunannya dari Nabi, serta tradisi-tradisi lain yang ada di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Lalu yang terakhir ada kelompok liberal. Kelompok ketiga ini cenderung memberikan penafsiran bebas dan rasional terhadap teks-teks Islam. Mereka tidak terpaku pada penafsiran klasik dan lebih menekankan pada nilai-nilai moral universal dalam Islam, seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan gender. Ciri khas dari kelompok ketiga ini adalah kritis terhadap tradisi dan teks, serta terbuka terhadap pemikiran barat modern. Contoh tokoh yang mewakili pemikiran ini adalah Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan jaringan Islam liberal atau JIL. Misalnya mereka bisa menafsirkan ulang ayat-ayat tentang hukum waris atau kepemimpinan perempuan dengan pendekatan kontekstual dan historis. Mengapa ketiga kelompok ini bisa berbeda? Nah, muncul pertanyaan kenapa berbeda padahal sumber ajarannya sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Seperti umat Islam pasti mengacu pada Al-Quran dan hadis. Jawabannya adalah karena penafsiran terhadap teks bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti latar belakang pendidikan dan intelektual dari seorang penafsir, kondisi sosial politik, lalu ada tradisi dan budaya lokal, dan tujuan dan orientasi pemahaman agama. Misalnya, orang yang tumbuh di lingkungan pesantren akan lebih terbuka pada tradisi, sedangkan yang belajar di Timur Tengah dengan kurikulum literalis akan cenderung tekstual. Jadi kesimpulannya,
Perbedaan pemahaman antara kelompok moderat, Puritan, dan liberal dalam Islam merupakan hasil dari keragaman cara menafsirkan teks, bukan karena mereka berbeda sumber dan lain-lain. Ketiganya tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis, namun cara membaca, memahami, dan mengaplikasikannya berbeda sesuai dengan konteks, latar belakang, dan tujuan masing-masing kelompok. Dengan pendekatan metodologi studi Islam atau MSI, kita bisa memahami perbedaan ini secara ilmiah dan tidak mudah menghakimi satu sama lain antar sesama kelompok. Demikian penjelasan saya untuk soal nomor 2. Semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pemikiran dalam Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.